Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama sore ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan pengecekan kesiapsiagaan tanggap bencana di daerah istimewa Yogyakarta. Polda Jawa Barat melakukan penutupan operasi anti lodaya 2025 yang berhasil mengamankan 372 tersangka kasus narkotika. Polres Halmahera Timur gencarkan patroli sepeda untuk menjangkau lokasi-lokasi yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. Di informasi pertama, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan pengecekan kesiapsiagaan tanggap bencana di daerah istimewa Yogyakarta. Jenderal Polisi Sigit mengatakan pengecekan ini merupakan bagian dari early warning untuk memastikan personel Polri siap tanggap darurat bencana. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa kegiatan pengecekan Sarpras sebagai bagian dari early warning untuk memastikan seluruh perlengkapan penanggulangan bencana Polri siap digunakan menghadapi potensi bencana. Jenderal Sigit mengatakan kesiapan ini penting sebagai bentuk kehadiran Polri untuk melindungi masyarakat, terutama pada periode cuaca ekstrim. Tak lupa Kapolri juga mengapresiasi seluruh anggota Polri yang terdepan dalam setiap upaya penanggulangan bencana. Dalam kesempatan ini, Kapolri meninjau peralatan SAR di darat, laut, serta fasilitas untuk wilayah rawan longsor dan bangunan runtuh. Untuk memastikan seluruh peralatan dalam kondisi siap digunakan, termasuk mobil posko darurat, mobil pengangkut peralatan SAR, hingga dapur lapangan. Selain itu, Kapolri mengingatkan jajarannya untuk terus melakukan pengecekan peralatan secara rutin, agar siap digunakan saat menghadapi potensi bencana alam, serta menekankan pentingnya kolaborasi erat antar stakeholder dalam menghadapi masa musim hujan, terutama menjelang operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru. Ini adalah kegiatan yang kesekian kali setelah saya mengecek ke beberapa wilayah untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder terkait, baik TNI, Polri maupun dari seluruh institusi yang terkait dengan masalah penanganan bencana betul-betul siap untuk digerakkan. Dan alhamdulillah tadi kita mendapatkan presentasi perkiraan kondisi yang terjadi di antara bulan Oktober sampai dengan Januari. Tadi dari BMKG menyampaikan bahwa saat ini kita masuk pada musim La Nina ya, musim hujan disertai La Nina lemah. Namun demikian untuk curah hujannya mendekati bulan November ini berada di atas normal, dan itu akan terjadi sampai bulan Februari, mungkin nanti Desember kemudian mendekati normal. Namun demikian ini tentunya menimbulkan potensi terjadinya bencana banjir, terjadinya tanah longsor, dan juga masalah-masalah lain yang bisa berdampak pada keselamatan jiwa masyarakat. Tanggap bencana tentu terus harus disosialisasikan sehingga masyarakat kemudian setiap hari terupdate oleh informasi, sehingga pada saatnya manakala memang harus dilakukan evakuasi, masyarakat sudah terinformasi. Dari alhamdulillah tadi dari meteorologi khususnya yang bertanggung jawab terhadap Gunung Merapi memiliki sistem tersebut
tinggal disosialisasikan dan memastikan seluruh masyarakat yang ada di sekitar Gunung Merapi terinformasi sehingga kapan pada saatnya harus evakuasi. Yang paling utama adalah kolaborasi, sinergitas antara seluruh stakeholder yang ada, karena sebentar lagi kita akan masuk pada musim gelar Nataru. Kita juga menghadapi musim hujan yang cukup deras dan tentunya ini perlu kerjasama, perlu kolaborasi yang kuat sehingga pada saat nanti masyarakat melaksanakan kegiatan mudik di Nataru, liburan pada saat Nataru, maka seluruh wilayah yang memiliki potensi bencana, tim SAR kita semuanya sudah siap. Untuk diketahui, BMKG memprediksi puncak musim hujan 2025 terjadi pada November hingga Desember, dengan cuaca ekstrim terutama di wilayah Indonesia bagian barat. Situasi ini berpotensi memicu banjir, longsor, dan angin kencang, sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci. Kehadiran Kapolri dalam pengecekan kesiapsiagaan ini merupakan bentuk nyata Polri dalam menangani penanggulangan bencana, serta memastikan sinergitas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama instansi terkait dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dari Yogyakarta, melaporkan untuk Polri TV. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak rumah kunci menggunakan kunci letter T. Dua pelaku yang diduga bagian dari sindikat curanmor ditangkap di dua lokasi berbeda di Jakarta. Pelaku melakukan aksi pada pagi hari dengan berkeliling menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran. Mereka menyasar kendaraan yang terparkir di lokasi sepi lalu kemudian merusak lubang kunci menggunakan kunci letter T sebelum akhirnya membawa kabur motor korban. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan kehilangan kendaraan usai diparkirkan di lokasi kejadian. Tim Subdit Jatanras segera melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi dan mendalami petunjuk termasuk rekaman CCTV. Pada Kamis 13 November 2025, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, tim Opsnal Unit 2 Subdit Jatanras yang dipimpin oleh AKBP Abdul Rahim berhasil menangkap tersangka pertama yaitu Saparudin di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Di hari yang sama sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, petugas kemudian mengamankan tersangka kedua, Effendi di sebuah penginapan di Cipulir, Jakarta Selatan. Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan mengungkap selama 2 bulan terakhir keduanya telah melakukan aksi curanmor sebanyak 18 kali di wilayah Jakarta Selatan. Petugas menyatakan bahwa kedua tersangka merupakan bagian dari sindikat curanmor yang sudah lama dicari. Hingga kini polisi telah mengamankan 9 unit sepeda motor hasil kejahatan dan terus mendalami keterlibatan penadah yang diduga membeli motor-motor tersebut. Barang bukti yang diamankan antara lain 9 unit sepeda motor, rekaman CCTV di TKP, pakaian pelaku, 1 kunci letter T, anak kunci letter T, serta 25 kunci master. Dengan terungkapnya kasus ini, Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk memberantas sindikat curanmor yang meresahkan masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat melakukan penutupan operasi anti lodaya 2025, yang mana berhasil mengamankan 372 tersangka kasus narkotika. Dalam momen ini, Polda Jawa Barat menyampaikan seruan tentang pentingnya terkait peran pemerintah daerah dan ulama dalam pembinaan sosial terhadap para pelaku narkotika setelah menjalani proses hukum. Dalam rangka mensukseskan dan mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia, Ditres Narkoba Polda Jabar beserta Polres jajaran telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana produksi dan edar keras obat ilegal. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan menegaskan bahwa para pelaku narkotika yang telah menyelesaikan masa hukuman membutuhkan bimbingan dan arahan agar dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik.
Menurutnya, proses penangkapan dan penegakan hukum adalah suatu kewajiban. Namun terdapat kewajiban sosial dan psikologis yang lebih besar bagi masyarakat untuk membantu pemulihan mereka. Dalam penjelasannya, Kombes Polisi Hendra Rahmawan menyoroti akar masalah yang sering membuat para pelaku kembali terjerumus pada tindak pidana, kesulitan mendapatkan pekerjaan, keterbatasan akses kesejahteraan, serta ketinggalan dalam sumber daya menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi psikologis dan sosiologis mereka. Ia menjelaskan banyak di antara para pelaku sebenarnya memiliki keinginan untuk hidup lebih baik setelah menjalani hukuman, namun terhambat oleh berbagai kesulitan tersebut. Polda Jawa Barat mengajak pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan untuk menganggap para pelaku narkotika sebagai orang-orang yang terbuang. Mereka diminta untuk diberikan perhatian, kesempatan, dan akses yang layak agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Seruan juga disampaikan kepada para ulama dan pendidik agama untuk memberikan bimbingan spiritual kepada para pelaku narkotika. Kombes Polisi Hendra Rahmawan menjelaskan bahwa kehadiran ulama dan tokoh agama sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan mental dan keimanan para pelaku, sehingga mereka dapat kembali kepada jalan yang benar. Polda Jawa Barat menegaskan bahwa proses hukum yang dilaksanakan oleh polisi, kejaksaan, hakim, dan lapas adalah bagian dari kewajiban negara. Namun tanpa dukungan sosial dan psikologis dari pemerintah daerah, ulama, dan masyarakat, upaya pemulihan terhadap para pelaku tidak akan berjalan dengan lebih optimal. Dengan dukungan menyeluruh, para pelaku narkotika diharapkan mampu memperbaiki diri dan tidak lagi terjerumus dalam tindakan kejahatan. Demikian kegiatan konferensi pers dari Polda Jabar. Saya Pribda Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Kepolisian daerah Jawa Barat berhasil menorehkan prestasi luar biasa dalam upaya pemberantasan narkotika melalui operasi anti lodaya 2025. Operasi berlangsung selama 10 hari dari tanggal 6 hingga 15 November 2025, yang mana operasi ini berhasil mengamankan total 372 tersangka dan barang bukti narkotika senilai miliaran rupiah. Pengungkapan ini menghasilkan nilai sebanding 1000% dari biaya operasional yang dikeluarkan negara, membuktikan komitmen bahwa negara harus hadir dan tidak boleh kalah dalam memberantas peredaran narkoba. Sasaran utama operasi antik adalah jaringan pengedar, bandar besar, serta pengguna narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 20 kg narkotika dalam berbagai jenis, serta 50.000 butir pil. Secara terperinci, barang bukti yang disita meliputi sabu seberat 1.456,83 gram, ganja 15.125,12 gram, ekstasi 124 butir, tembakau sintesis 2.868,19 gram, obat keras terbatas 48.570 butir dan psikotropika 136 butir. Nilai total barang bukti yang berhasil disita di pasar gelap atau black market mencapai 2,8 miliar rupiah. Keberhasilan ini diklaim mampu menekan potensi penyalahgunaan lebih dari 68.000 kali penggunaan dan menyelamatkan sekitar setengah penduduk Jawa Barat. Dalam operasi anti lodaya 2025, Polda Jabar tidak hanya fokus pada kuantitas barang bukti, tetapi juga kualitas jaringan. Dari 372 tersangka yang diamankan, 37 tersangka merupakan target operasi yang terbagi dalam 5 jaringan besar, sementara 335 tersangka non-target terbagi dalam 67 jaringan lainnya. Selain itu, jajaran Polda Jawa Barat juga berhasil mengungkap 3 clandestine lab atau laboratorium gelap narkotika, yaitu lab peracik ganja, serta 2 lab peracik tembakau sintetis di lokasi berbeda. Jaringan yang terlibat dalam narkotika jenis sabu adalah jaringan internasional, sementara clandestine lab serta psikotropika dan ekstasi melibatkan jaringan dari dalam negeri. Para tersangka dijerat dengan pasal 114, pasal 112, dan pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman yang menanti para pelaku sangat berat, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup dengan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dalam melaksanakan tugas, beberapa anggota sempat mengalami perlawanan dari tersangka yang menggunakan pistol rakitan jenis revolver dan golok
namun anggota tetap bertindak stabil dan terukur. Penyidik Sat Narkoba dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat bertindak sebagai saksi dan pelapor dalam kasus ini. Kepada seluruh masyarakat, saya bersama dengan saudara-saudara kita yang saat ini berada di Polda Jawa Barat, di mana saudara kita ini kita bersama sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Tetapi yang bersangkutan tentu saja harus kita bantu, yang kita harapkan ya untuk menjadi pribadi-pribadi yang nantinya setelah menjalani hukuman itu menjadi pribadi yang baik. Kita ketahui bersama bahwa alasan secara sosiologis dan sosiologis mereka ini adalah pertama, sulitnya untuk mencari pekerjaan, sulitnya mendapatkan kesejahteraan, ya, dan sulitnya sumber daya yang saat ini begitu maju dan mereka ini terbelakang. Begitu peran daripada pemerintah daerah, baik provinsi, ya, kabupaten, kecamatan, tolong mereka buat orang-orang yang terbuang, tetapi mereka harus diperhatikan oleh semua. Ini yang kami inginkan kepada pemerintah, ya, jangan nanti selesai dari menjalani hukuman, apakah buku itu selalu hitam. Mereka juga ingin putih, ya, ingin bersih juga, tapi karena kesulitan berbagai hal ini membuat dia menjadi pelaku yang berulang lagi dan sesat. Satu pesan kami kepada pemerintah daerah dengan pusat tertinggi, dan yang kedua adalah para ulama. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.